Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo warga masyarakat Desa Malinau Kota. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Di pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan serta kekuatan. Sehingga kita bersama dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kami panitia penyelenggara pemilihan Ketua RT serentak Desa Malinau Kota akan melakukan live perdana atau bincang-bincang perdana kami dalam acara Kopi Morning bersama para leading sektor di pemerintahan Kabupaten Malinau, jurnalistik, dan tokoh-tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda, dan wanita yang ada di Desa Malinau Kota yang merupakan perwakilan masing-masing di wilayah RT Desa Malinau Kota. Untuk kesempatan pagi ini, kami akan mengundang dari jurnalis media online. Tonton terus acara ini dan mohon berikan saran perbaikan agar acara ini dapat berjalan lebih baik lagi ke depan dan pemilihan Ketua RT serentak Desa Malinau Kota dapat berjalan aman, lancar, dan sukses. Baik, untuk tamu undangan kami dalam kesempatan ini adalah Bapak Suhedi dari media online Suara Kaltara dan Bapak Muhammad Yunu dari media online cokliat.com. Kepada kedua tamu undangan kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bang. Karena kita pandemi, kita nggak salaman ini. Silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum, Bang. Apa kabar nih? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi di dalam situasi pandemi ini memang kita perlu menjaga stamina bersama. Ya, mudah-mudahan Kabupaten Malinau, khususnya Desa Malinau Kota, itu ke depan bisa terus menurun angka suspeknya sehingga kita kembali ke green zone atau zona hijau. Baik Bang, saya panggil Abang saja supaya kita lebih rileks, lebih santai begitu. Dalam kesempatan ini adalah kegiatan perdana kami, panitia pemilihan Ketua RT serentak, dan ini merupakan inovasi pertama ya yang ada di mana kami merasa itu perlu dilakukan ini begitu. Baik, pertama untuk Bang Yuno, apakah Abang sudah mendapat informasi secara utuh tentang pelaksanaan pemilihan Ketua RT serentak di Desa Malinau Kota? Silakan Bang. Ya, hal pertama yang penting penting saya sampaikan adalah bagaimana inovasi, kreativitas panitia panitia bikin acara seperti ini. Saya kira ini penting untuk diapresiasi karena ini merupakan beginilah demokrasi dibuat, terus kemudian inilah keseriusan panitia gitu kan. Dan saya yakin bahwa proses yang baik, proses yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, itu nanti insya Allah akan menghasilkan produk yang bagus gitu kan. Nah, produk yang bagus yaitu nanti para ketua RT nanti yang dipilih insya Allah bagus gitu, kan berkualitas, dan ya produk yang bagus akan menghasilkan bagus terus turunannya gitu. Okay. Nah, kemudian soal informasi mengenai pemilihan ketua RT memang sudah mendengar itu, namun masih terbatas terbatas karena hanya informasi awal bahwa ada pemilihan ketua RT serentak 20 RT kalau tidak salah. Benar. Ya, kami baru mengetahui gambaran umum saja begitu. Oke. Baik, artinya ini belum spesifik sekali belum spesifik sekali informasi yang terima oleh Bang Yuno. Bang Untung, di wilayah tempat tinggal Bang Untung sendiri, kira-kira informasi terkait pemilihan Ketua RT serentak ini seperti apa terkonfirmasi dengan warga yang ada di wilayah Bang Untung? Baik,
sejauh ini kalau dengan warga, memang sudah mengetahui itu sebagian. Namun kita juga tidak melakukan, karena kita bukan tim survei apa segala macam, sehingga kita belum tahu keseluruhannya. Namun kalau bagi saya sendiri, karena saya masyarakat warga Malino Kota, saya tahu itu. Sehingga ya masyarakat, saya rasa saya yakin juga menunggu saatnya untuk pemilihan RT ini. Terus begini, Bang Untung, mungkin saya coba ke Bang Untung dulu. Terkait persiapan pelaksanaan pemilihan RT serentak ini, apa dan bagaimana tanggapan Bang Untung terhadap persiapan pelaksanaan pemilihan ketua RT serentak yang ada di Desa Malino Kota ini? Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Yunus tadi, kita melihat apa yang dikerjakan panitia ini hal yang menurut saya sudah sangat luar biasa. Ya. Bahkan saya melihat dengan desa lain yang melaksanakan PLRT belum ada yang seperti ini. Ini merupakan satu terobosan yang baik untuk ke depan, mungkin di desa-desa lain bisa mengikuti. Bahkan kita ke depan juga harus melihat pelaksanaan ini hingga lebih baik lagi lah ke depan. Iya. Dan saya apresiasi kepada panitia PLRT ini berjalan dengan baik dan mempunyai terobosan-terobosan ke depan. Baik, terima kasih Bang Untung atas adanya tanggapannya. Mungkin Bang Nunu, mungkin ada sedikit tanggapan terkait persiapan pelaksanaan RT ini. Ya, seperti yang tadi juga saya bilang bahwa saya berharap saya berharap ya kegiatan-kegiatan seperti ini kegiatan-kegiatan seperti ini selama proses itu berlangsung itu terus secara intens dilakukan untuk bagaimana agar informasi itu memang betul-betul tersampaikan gitu. Dan harapannya memang itu tadi ini diikuti juga sama yang lain-lainnya. Bahkan panitia pemilihan kepala desa gitu. Ini kan lebih ini gitu kan lebih seru gitu. Kita bisa saling tukar informasi dan bisa banyak belajar gitu. Betul. Gitu. Mantap. Oke. Kalau tadi kita bicara tentang apakah sudah terkonfirmasi informasi pemilihan, kemudian respon, tanggapan terhadap apa yang telah dilakukan panitia. Nah, untuk selanjutnya, saya dari Bang Yuno dulu. Apa harapan dari Bang Yuno selaku warga kepada RT-RT yang saat ini dalam posisi masih sebagai balon, kemudian calon dan nanti misalnya terpilih sebagai ketua. Apa harapan dari Bang Yuno? Ya, saya ingin panitia betul-betul menjalankan fungsinya secara ketat gitu. Karena ini kayak sepele gitu pemilihan RT, tetapi tidak gitu. Untuk konteks Malino tidak sepele dalam tanda kutip ya. Itu pekerjaan RT itu sangat strategis kan sekarang gitu. Makanya saya tegaskan tadi sekali lagi bahwa proses yang baik gitu yang udah dijalani oleh panitia, saya yakin itu nanti akan semoga insya Allah kita berharap itu nanti menghasilkan juga calon-calon yang memang betul-betul bagus gitu. Itu poinnya, calon yang betul-betul berkualitas lah kayak gitu. Gak kalah sama. Artinya gitu kan. dalam sebuah proses yang baik, berkualitas tentu akan menghasilkan seorang pemimpin yang juga nanti berkualitas gitu. Nah, menurut Bang Untung seperti apa? Ya, kalau saya lebih mengharap RT nanti yang ikut dalam kompetisi ini. Apalagi pada saat nanti posisi sudah jadi, saya berharap lebih banyak terobosan-terobosan ke depan. Karena perlu yang kita ketahui bahwa RT yang ada di Kabupaten Malino ini miliki anggaran. Jadi katakanlah pengguna anggaran. Nah, lebih banyak terobosan
yang memang terobosan itu menghasilkan. Bukan pada saat ada pembagian kemudian masing-masing per orang per kakak harus dapat, namun bagaimana berpikir ke depan. Ada satu proyek dilakukan RT sehingga orang luar ketika berpikir kalau mau cari, katakanlah contoh umpama mau cari telur di RT sini karena mereka produksi. Jadi ada satu orang mungkin yang dipercayakan oleh RT dan sepakati oleh masyarakatnya untuk mengelola itu digaji. Jadi lebih, maksudnya berputar, hasilnya ada, kemudian hasilnya untuk warga RT itu sendiri. Mungkin kalau saya lebih berharap seperti itu. Berarti katakan lawan RT One produk seperti itu ya. Jadi menjadi RT yang produktif begitu, tidak hanya sekedar mengelola anggaran, tetapi kemudian ada output ya yang bisa muncul ketika nanti setelah berhasil memimpin itu. Ya. Ya, terus ini Bang Dodo terkait pemilihan ketua RT tahun ini kan ada visi misi. Visi misi ini wajib disampaikan oleh calon peserta pilkada. Yang saya mau tanyakan, menurut Bang Dodo, bagaimana tanggapan Bang Dodo terkait adanya visi misi di dalam pemilihan ketua RT serentak tahun ini? Ya, silakan. Itu sangat bagus ya, sangat bagus dan memang sangat penting karena dari situ kemudian kita bisa melihat bagaimana yang sederhananya saja gitu. Kita bisa membaca ke kualitas, kemudian kesungguhan, terus apa yang nanti akan dibuat gitu. Dengan catatan kan itu mungkin nanti akan sinergis ya dengan kepala desa, dengan visi-visi kepala desa dan berjenjang gitu. Dan itu sangat bagus. Ya itu perlu bahkan nanti mungkin kalau tahapannya ada adu visi misi mungkin ya itu memang harus disampaikan ke publik. Dan yang paling penting kan ini nanti sosialisasinya ke publik, sosialisasi dari per RT-nya gitu kan. Kalau misalkan di RT ada sekian banyak yang calon kan yang itu harus tersampaikan dengan bagus sehingga tidak salah pilih. Mereka bisa memilih di antara sekian yang terbaik. Penting gitu. Oh iya, terima kasih Bang Dodo. Mungkin sedikit tanggapannya dari Bang Untung terkait visi-misi. Hanya saja kalau terkait visi misi kan kita, saya sendiri belum mengetahui itu. Maksudnya visi misi masing-masing RT itu. Sebenarnya kan lebih baiknya pada saat tadi kita mengetahui itu. Sehingga mungkin kita bisa juga sedikit memberikan penjelasan ataupun gambaran terkait visi misi RT itu. Tapi saya sangat mendukung itu, mendukung dalam arti ini pemilihan RT kemudian dibarengi dengan ada namanya adu argumen ataupun terkait visi misi itu sangat bagus. Ya saya respon itu. Ya, menyambung dari itu tadi saya pikir ada korelasi dan ada koneksitas ya, bahwa panitia akan melaksanakan debat publik terkait dengan visi misi dan program kerja antar calon nantinya di ketua RT ini. Baik, untuk saat ini sebagai informasi Bang Yono, Bang Freddy, bahwa sudah ada 36 bakal calon dari 20 RT, dari 20 RT. Dan kita bisa melihatnya di sini, ya. Ini balon dari sementara ini karena nanti tanggal 17 baru berakhir, ya. Yang sudah masuk saat ini ada 2, yaitu Ibu Siti Aminah dan Pak Muhammad. Ya, ini merupakan bakal calon ketua RT dari RT 1. Nah, selanjutnya untuk RT 2
ada Pak Sahril Asun yang saat ini sebagai ketua RT, itu akan ditantang oleh kompetitornya, yaitu Ibu Eti Nurdiana yang di sana akan bersaing. Kayaknya ponakan sendiri. Iya. Jadi ini nanti dia akan kita explore visi misinya pada saat debat kandidat. Karena nanti kita akan membuat sebuah panggung debat kandidat. Kalau memang tidak memungkinkan membawa pendukung, maka para calon saja yang kita adu di panggung debat secara live. Betul. Nah, untuk RT3 bahkan lebih, sudah ada 3 calon di sana yang sampai saat ini sudah mendaftarkan diri, yaitu ada Pak Hadi yang saat ini berposisi pada sekretaris RT ya di RT3, kemudian ada Pak Ardiansa dan ada Pak Insinyur Irham. Kita pasti kenal beliau. Dan ini tiga kandidat yang juga nanti akan kita explore seperti apa ya visi misi mereka untuk warga masyarakat di RT3. Nah, untuk RT4 yang sudah masuk sampai hari ini ada 2, yaitu Pak Sahid dan Ibu Susmiati. Nah, Pak Sahid ini merupakan petahana RT yang sampai saat ini masih menjabat sebagai ketua RT. Dan ini ditantang juga Ibu, ya. Kalau tadi RT2 juga ada ibunya, RT1 ada ibu, RT4 ini juga ada ibunya, ya. Kita berharap sekali para kaum ibu-ibu kita, ya, generasi muda wanita kita bisa ikut tampil begitu. Betul. Untuk meramaikan bursa para kandidat calon RT di Desa Malino Kota. Di RT5 ini yang masih tunggal. Ya, kita menunggu, mudah-mudahan nanti ada tandemnya sampai tanggal 17 nanti. Karena belum ada. Kemudian di RT6 juga masih tunggal. Nah, maka kita adakan acara-acara seperti ini, harapan kita informasi itu lebih meluas, bisa diserap oleh masyarakat. Semoga dengan itu bisa tampillah calon yang bisa nanti menantang. Ini petahana, dua-dua petahana. Nah, di RT7 ini ada 2 sudah, Pak Sukri petahananya RT, kemudian Pak Ardi Ibram ini kompetitornya. Ya, meskipun dalam posisi mantan ipar ini, ya, tetapi kita akan uji, ya, visi misi mereka terkait dengan kemajuan dan kesejahteraan di RT7 nanti. Nah, kemudian selanjutnya RT8 juga ini masih tunggal. Ya, Pak Edi Sucipto yang saat ini juga menjabat sebagai ketua RT. Kemudian di RT9 juga masih tunggal. Sampai saat ini Pak Sudirman yang saat ini sebagai ketua RT. Mudah-mudahan ke depan ada kompetitornya lah. Kemudian di RT10 sudah ada 2. Yaitu saat ini petahana Pak Burhan akan ditantang oleh milenial muda kita, itu Pak Dedi Atmaja. Ya, ini juga nanti kan kita uji di panggung debat seperti apa visi misi mereka untuk ke masyarakat yang ada di RT10. Di RT11 masih tunggal, ini Pak Suryansah. Tapi informasi yang kami dapatkan akan ada tandemnya, ya. Dalam 1-2 hari ke depan akan mengambil formulir berkas pencalonan, begitu. Nah, di RT13 ada 2. Ini penantang baru, kompetitor baru. Petahananya belum daftar nih. Ya, ini masih kompetitor yang baru masuk, ada Saudara Emil, ada Pak Herling, ya, yang akan menantang nanti kalau petahananya ikut mencalonkan diri lagi. Tetapi kalau tidak berarti figur baru yang akan muncul di sana. Kemudian di RT13 karena ketua RT petahananya almarhum beliau kemarin. Nah, saat ini PLT-nya adalah Pak Badarudin, beliau sekretaris. Ini akan ditantang oleh 1 cewek dan 1 laki-laki, itu Ibu Jumalia, kemudian Pak Ridwan Shah yang akan menantang Pak Badarudin selaku PLT saat ini di RT13. Kemudian di RT14, ya, Ibu Dewi Ekawati yang saat ini petahana, ya, incumbent juga ditantang oleh 2 orang cowok lah begitu, laki-laki, yaitu Pak Irwansyah dan Pak Juliansah. Nah, kita akan uji ke depan seperti apa, sejauh mana, ya, visi misi yang akan mereka tawarkan kepada warga RT14. RT15 masih tunggal, ya, masih incumbentnya. Ya, mudah-mudahan nanti kita lihat apakah ada penantang yang berani tampil untuk menantang petahana yang ada di RT15. RT16 ada 2. Saat ini petahananya Pak Ramsah, penantangnya atau kompetitornya adalah Pak Hidayat. Nah, mudah-mudahan ke depan ini juga bisa kita uji. Kalau usia ya kurang lebih lah ini. Ya, sejawat lah kurang lebih ya, usianya. Oke, di RT17 juga ada sudah 2 orang, di mana petahananya Pak Sapriansah,
atau Pak Erwin yang kami biasa panggil. Kemudian ada penantangnya Pak Idransa yang juga bekerja di Kejaksaan kalau saya tidak salah ya. Beliau ini. Nah, ini juga akan menjadi kompetitor yang mudah-mudahan akan rame lah di RT 17 ke depan. Selanjutnya RT 18 sampai saat ini masih tunggal ya. Masih tunggal petahananya Pak Saat, belum ada figur calon yang masuk. Di RT 19 ada 2 ya. Saat ini sudah ada 2, yaitu Pak Abdul Majid sebagai ketua RT, kompetitor adalah Pak Haji Saipul ya. Yang 5 tahun yang lalu juga bertanding ini. Ya, ini tentu akan lebih seru lagi kali ini karena episode kedua ya, episode kedua. Ya, kita lihat nanti pilihan masyarakat ya, yang tersaji dalam visi misi mereka seperti apa masyarakat menilainya. Kemudian yang terakhir itu adalah RT 20. Nah, RT 20 saat ini masih dalam posisi tunggal, calon tunggal. Nah, dari ke-36 RT ini tentu seperti yang disampaikan tadi, setelah disampaikan visi misi, ya, kita akan melakukan debat publik. Ya, kita akan live, kita upayakan live Facebook, live YouTube, agar masyarakat secara luas ya, bisa mengetahui apa visi misi yang mereka tawarkan. Ya tentu dengan harapan supaya program mereka yang terpilih nanti, RT-RT yang terpilih nanti punya target selama 5 tahun. Sehingga dalam debat itu nanti mereka memberi janji moral paling tidak kepada warganya. Betul. Kalau saya jadi, saya akan buat A, B, C, bla bla bla. Nah, kalau kemudian itu tidak tercapai, nah tentu ada beban moral. Nah, kalau 5 tahun yang lalu kan belum ada. Jadi semua program berjalan bebas saja, tidak ada sebuah target yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Begitu. Nah, kalau ke depan kita harapkan demikian sehingga itu bisa dituntut warga pada saat menjelang akhir masa jabatan. Visi misi itu. Sehingga kemudian ada penilaian bisa kita berikan apakah dia gagal atau dia berhasil. Karena semua tertuang dalam visi misi. Untuk supaya lebih santai lagi mungkin Bang Nono, Bang Untung silakan Ya, sambil ngopi kita. Sambil kita ngopi-ngopi dulu. Nah, belum kita lanjutkan. Ya mungkin begini ya Bang Untung ya, terkait pemilihan ketua RT serentak di Samarinda tahun ini, tentunya kan ada pemenang yang akan keluar nanti dalam pemilihan ini. Nah, tanggapan Bang Untung apa? Tanggapan Bang Untung tentang harapan Bang Untung terhadap pemenang ketua RT yang akan terpilih nantinya dalam pemilihan tahun ini? Baik. Ini berarti kita berbicara kepada pemenang ini. Ya. Pertama begini. Mungkin terkait pelayanan ke masyarakat, saya berharap memang di situ ada aturan mungkin biasanya ada semacam rekom dari RT untuk kepengurusan di desa. Namun di saat ini saya sampaikan mungkin mengikuti atau menjalani aturan itu kita jangan terlalu kaku lah. Dalam arti karena saya rasa RT juga seorang masyarakat yang mungkin punya kesibukan. Ya. Nah, sehingga ya jangan terlalu kaku sehingga masyarakat pada saat mau berurusan mungkin ya lebih gampang. Ada solusi, ada jalannya. Ya. Nah, itu aja mungkin kalau menurut saya yang sangat penting lah karena saya juga merupakan masyarakat Malino Kota, saya pernah melaksanakan hal itu. Nah, sehingga ya itu yang saya rasakan termasuk masalah kegiatan-kegiatan RT seperti musrembang RT ya kalau bisa diundang saja. Masalah nanti kehadiran masyarakat mau datang dengan tidaknya itu tergantung kesibukan mereka. Ya. Jangan sampai nanti di belakang musrembang RT kita tidak pernah diundang. Jadi kalau menurut saya ya diundang saja masyarakatnya. Ya berdasarkan pengalaman mungkin Bang Untung ya. Baik. Jadi harapannya mungkin untuk lebih baik lagi lebih ke depan nanti. Ya mungkin kalau Bang Nono sedikit tanggapannya. Ya. Yang kita inginkan sama-sama kita inginkan bahwa ya dia bekerja amanah, transparan dan lain sebagainya itu jelas gitu ya. Ya. Nah, yang harus terus kita tanamkan gitu. Nanti kan siapa tahu ada yang baru atau dan lain sebagainya gitu bahwa dia itu harus betul-betul sadar, paham betul gitu bahwa ini RT ini
tidak main-main Ya. gitu. Tidak main-main gitu, sama gitu, sangat strategis gitu. Nah, Ya, yang kayak betul. begitu. Jadi makanya oleh karena itu ya kan dia nanti akan bekerja itu maksimal. Ya mungkin kalau di banyak tempat di luar Malino khususnya gitu ya, mungkin RT itu kan kadang-kadang hanya tukang suruh dalam tanda kutip aja ya. gitu. Kalau di Malino ini kan enggak gitu. Sudah memang sudah menempati posisi yang sangat strategis. Nah, itu yang jadi terhormat gitu. Ya, ya. Jadi terhormat gitu. Itu yang harus betul-betul disadarinya gitu. Itu. Ya. Jadi kalau saya mengambil statement Bang Untung tadi bahwa harapan untuk ketua pemenang, ya, ketua RT yang mau menang itu pertama paling tidak optimalisasi pelayanan. Betul. Ya itu tadi. Artinya dalam bentuk administrasi kependudukan, jangan terlalu bertele-tele lah seperti itu. Yang kedua perencanaan pembangunan. Artinya agar benar-benar bisa akomodatif, ya diundanglah. Ya diundanglah semua warga seperti itu agar hasil ya yang didapatkan dalam perencanaan itu betul-betul bisa komprehensif begitu ya, Bang Untung. Nah, seperti yang disampaikan Bang Untung tadi memang betul bahwa Kabupaten Malinau ini RT-nya beda dengan lain. Di mana di Kabupaten Malinau itu RT adalah pengelola dan pengguna pelaksana kegiatan, pelaksana anggaran. Kepala desa hanya dititipi sebagai penanggung jawab saja. Nah, ini tentu hal yang berbeda dengan yang lain. Nah, kemudian saya ingin lebih lanjut lagi. Kesannya Bang Untung, pesan dan kesan Abang begitu terhadap panitia ya maupun bakal calon atau calon nanti terhadap persaingan di antara mereka. Jadi apa pesan dan kesan Abang terhadap panitia kemudian dengan bakal calon yang akan bertanding. Silakan Bang. Baik. Ya, kepada panitia mungkin selalu bersikap ataupun berdiri sebagai independen, tidak ada berpihak ke salah satu RT maupun itu. Saya melihat tadi banyak juga, termasuk banyak juga petahana yang ada di situ. Nah, tadi juga saya sedikit mungkin lari ke situ tadi sedikit ya, karena kebetulan ingat ini. Nah, ada beberapa saya melihat di situ ada RT yang masih tunggal ya. Kemudian kan ada batas waktu, Nah, lantas bagaimana seandainya sampai batas waktu berakhir itu masih tetap tunggal? Mungkin itu juga yang menjadi pikiran panitia. Betul. Nah, kalau ya lanjut lagi kalau masalah kesan tadi, memang saya melihat panitia sudah profesional melaksanakan ini. Mungkin terdapat kekurangan di belakang. Namun ini saya rasa ini sudah berjalan dengan baik. Siap. Nah, kemudian yang satunya apa tadi? Terhadap kompetitor. Jadi bersaing sehat kah seperti apa? Nah, jadi kepada calon, ya saya katakan calon saja, baik itu petahana maupun yang baru, ya memang harus jangan hanya setakat ataupun sekedar dapat dukungan kemudian mau jadi RT gitu. Ya harus punya prospek ataupun pemikiran ke depan yang lebih baik untuk masyarakatnya sendiri. Karena RT ini kalau kita berbicara seperti Pak Yunus sampaikan tadi, kalau di daerah luar sana itu ya masih sudah masuk kategori pejabat. RT ini pejabat yang ada di desa itu. Jadi ya hargai jabatannya, kemudian laksanakanlah pelayanan publik dengan baik. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kalau Bang Unu seperti apa? Saya yakin kalau masalah kinerja panitia sudah tidak diragukan lagi ya. Tinggal nanti konsisten sampai pada hari hanya gitu kan. Bahwa ada 1-2 kekurangan kan itu bisa diseringkan gitu. Saya kira apresiasi ya untuk panitia yang saya bilang tadi sudah membuat acara seperti begini. Ini saya kira ini juga jadi pembelajaran demokrasi bersama-sama gitu. Ini sip gitu. Untuk calon saya kira ya yang paling penting mempersiapkan diri bagaimana. Jadi
dia maju itu sudah paham betul untuk apa Betul, gitu, betul. untuk apa gitu, bukan coba-coba, bukan jadi tidak ada motivasi lain selain memang dia mau berjuang gitu ya, mau mengabdi bersama-sama, bahwa dari situ ada hal-hal lainnya ya itu kan memang Ya. toh semua juga sudah ada dalam aturannya gitu. Yang paling Betul. penting ya nawaitunya ya itu Iya, tadi, niatnya dulu. beribadah, Ya. membangun gitu, membangun Betul, lingkungan ya. Gitu. betul. Ya, seperti juga yang disampaikan Bang Untung dan Bang Unu tadi, kita melihatnya seperti itu. Kita sangat berharap kami panitia akan berusaha maksimal. Dalam kesempatan ini tentu ada beberapa saran yang nanti akan coba kami pertimbangkan. Artinya kami ingin paling tidak 75-85% masyarakat tahu proses ini. Mau nanti mereka berpartisipasi atau tidak, Iya. kami terlepas dari itu. Iya. Tetapi kami ingin bahwa semua potensi yang ada di RT itu bisa muncul. Iya. Bisa muncul dalam pemilihan ketua RT ini. Dan seperti yang disampaikan Bang Untung, memang betul saat ini ada 7 RT itu yang masih tunggal. Nah, ini tinggal waktu beberapa hari lagi. Karena dalam juknis yang kami terima, apabila tunggal, maka akan diperpanjang 6 hari lagi. Sampai tanggal 23. Yang saat ini masih tunggal itu ada di RT 5, masih tunggal 6, masih tunggal 8, 9, 15. Ini masih tunggal. Nah, kita berharap ini tentu ke depan menjadi lebih elok lagi begitu kalau dia ada kompetitornya supaya demokrasi ini bisa berjalan begitu kan. Tetapi toh kalau kemudian sampai batas waktu sesuai aturan, karena nanti juknisnya Bang, begitu dia tetap tunggal, kami kembali panitia mengundang perwakilan dari RT tersebut untuk bermusyawarah menetapkan calon tunggal ini jadi calon terpilih. Nah, itu akan ada berita acara dan segala macam. Karena begini, ada beredar di warung kopi. Ya. Ya kalau memang dia tunggal tetap itu tadi lawan kota kosong istilahnya gitu kan. Seperti pilkada daerah juga. Nah, untuk sementara ini juknis yang kami terima dari DPMD sebagai leading sektor penanganan pemerintah desa dan RT ini, itu sistemnya sistem aklamasi. Jadi akan mengundang perwakilan ya, warga toko-toko, paling tidak kalau di sana ada 50 rumah, paling tidak 30-an rumah itu dicabut untuk dimintai pendapat. Apakah kita tetapkan atau ada yang muncul gitu. Itu yang mekanisme yang akan kita tempuh ke depan untuk menetapkan dia sebagai calon. Maka kita berharap di titik-titik yang masih pada saat ini masih calon tunggal, kita berharap supaya ini benar-benar bisa tereksplor, dan kalaupun dia tunggal dalam debat publik, panel akan menjadi lawan tandemnya nanti. Kami yang akan mengeksplor visi misinya. Jadi tidak serta-merta dia tunggal langsung tidak ngomong apa-apa. Kami tetap jadi tim panel yang akan justru nanti mengeksplor apa-apa saja visi misinya di RT itu. Ya, terima kasih Bang Nunu, Bang Untung. Terkait pemilihan ketua RT serentak tahun ini, tentunya peran serta masyarakat sangat terhadap penanganan ini. Nah, di sini apa harapan Bang Untung terhadap masyarakat yang ada di Desa Malino Kota ini, khususnya dalam pemilihan ketua RT serentak tahun ini? Baik. Mungkin bisa. Ini juga merupakan harapan dari saya kepada masyarakat. Ya, ayo, ini adalah perwakilan kita yang kita mau pilih untuk di RT, dan segala macam nanti sesuatu yang kita mau urus, namanya kita mau berurusan ke desa apa segala macam, tentunya lewat RT. Benar ya. Nah, jadi mari kita sama-sama hadiri untuk memilih RT kita sesuai dengan hati kita, sesuai dengan pilihan kita. Jangan lagi ya kalau seperti yang biasa kita bicarakan bahwa yang lalu itu kurang lebih berapa persen saja, separuh yang turun memilih. Nah, apalagi kan ke depan ini kayaknya kita pas di Ramadan. Sehingga mungkin ini bisa mengurangi lagi daripada tahun lalu. Namun saya berharap selain daripada itu mungkin RT-RT yang calon ya lebih banyaklah ke masyarakat, ajak masyarakat. Ya termasuklah kalaupun dia punya tim
tim sukses, ya kesempatan lah Iya. kerja. Kebetulan ini Ramadan juga, Betul. ada namanya mungkin apa gitu ya. Ya. Ya, seperti itu aja harapan saya untuk pemilihan ini. Bagaimana kalau menurut Bang Nunu? Selain yang paling penting juga ya, yang tak kalah penting juga untuk masyarakat, terutama di wilayah RT masing-masing, bagaimana mereka juga mau berperan untuk mendorong gitu ya, mendorong calon, karena kan mereka tahu kapasitas orang masing-masing. Nah dari situ kan ya misalkan di beberapa RT yang belum itu didorong supaya ada lagi yang muncul gitu. Itu jadi ya biar kemudian ada kompetisi dan di situ nanti betul-betul ada proses penyaringannya. Jadi ya aktif, jadi bergairah gitu Walau di tingkat RT kita demokrasi itu Semangatnya bergairah. Betul. Gak mesti harus pas pada saat pilkada saja gitu. Iya. RT juga harus bergairah karena Betul. itu juga nasib kita. Iya, betul. Semangat. Betul. Iya. Ini kan artinya begini, Bang. Kita harap para kandidat ini, ya kandidat calon ketua RT ini nanti bersaingnya bukan panas-panasan isu saja, isu apa namanya sektoral saja, tetapi paling tidak kita berharap panas-panasan bawa pendukungnya ke TPS gitu, ya kan? Supaya nanti partisipasi kita bisa lebih baik. Karena kalau di 5 tahun lalu saya tidak salah ingat, kebetulan saya juga ketua panitia saat itu cuma angka di 50-an% gitu. Nah apalagi seperti disampaikan Bang Untung, kita akan berada di posisi Ramadan dan pemilihan RT yang direncanakan tanggal 3 Mei itu H-9 Idul Fitri, di mana kesibukan warga khususnya perkotaan ini sudah fokus Lebaran gitu. Nah ini sangat-sangat berpengaruh kemudian pada partisipasi masyarakat nanti ya. Tentu kita bersama berharap para calon ini tetap mengawal para pemilihnya untuk semuanya bisa turun ke masyarakat. Mungkin yang terakhir, Bang, dari bincang-bincang kita pada pagi menjelang siang hari ini, setiap RT nantinya akan punya perangkat, itu sekretaris dan bendahara. Nah, kan artinya ini bukan sebuah kontrak ya, kontrak. Sampean, Bapak, tim saya nanti jadi sekretaris. Tidak hanya sekedar itu kan, Bang? Tidak sekedar itu. Artinya mereka itu kan harus mengawal dari awal sampai akhir masa jabatan yang didukungnya begitu. Nah ini Bang Yuno, menurut Bang Yuno sendiri seperti apa nih? Ya kembali memang nanti perangkat RT yang dibentuk juga ya tidak mesti ini ya. Artinya kita profesional dan proporsional gitu dalam mengangkat itu. Tidak mesti ini nanti orang enggak. Sama aja. Kayak di level kepala desa daerah pun begitu. Siapa nanti yang memang punya komitmen, punya kesanggupan dan kemampuan untuk jalan sama-sama, ya silakan gitu. Karena itu nanti ke ketua RT yang terpilih memang mesti bijak gitu. Bijak dan tepat dalam mengambil partner. Partner kerja. Partner kayak gitu. Bung Tung? Ya. Jadi memang harus profesional untuk memilih untuk yang membantu dia dalam bekerja. Terutama ya memang dicari, jangan hanya melihat karena dia mungkin bantu saya kemarin dalam pemilihan. Betul. Kemudian ada bicara ya karena dia keluarga. Tapi memang kita melihat potensi di situ. Kalau memang dia sanggup, kemudian dia kan seperti tadi yang pertama saya bilang, jadi sebagai ketua RT ini jangan kaku. Nah maksudnya ketika dia punya kesibukan di luar kan ada sekretarisnya. Sehingga masyarakat yang mau berurusan bukan harus kepada RT saja, tapi dititiplah pesan untuk berurusan dengan sekretarisnya. Benar. Ya seperti itu. Jadi sekretaris itu betul-betul membantu dia, apalagi bendahara. Betul. Ya dicarilah bendahara yang amanah untuk mengelola anggaran RT itu sendiri. Betul. Betul Bang. Jadi ini sangat penting sekali karena apa? Jangan sampai kemudian ini hanya sebagai pelengkap penderita, yang punya nama, yang punya data, tapi orang tidak pernah beraktivitas.
Ya, tidak pernah muncul. Jadi begitu tatkala ketua RT berhalangan, kosong. Tidak ada pelayanan dan segala macam gitu. Nah, ini harapan kita, tentu ke depan juga harapan kita. Begitu ketua RT terpilih, nanti bersama pemerintah desa membuat sebuah desain MOU lah, fakta integritas kepada para calon sekretaris dan bendahara ini. Apabila melanggar diktum yang disepakati, siap mundur itu. Artinya supaya efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pembangunan di masyarakat tetap bisa berjalan. Baik Bang, terima kasih sudah hadir bincang-bincang bersama kami panitia pemilihan ketua RT Bagiri pagi hari ini. Harapan kami Bang sebagai awak media, kami siap untuk dapat saran, kritikan apapun, masukan, dan apabila, karena kami mungkin live sampai seminggu 9 hari, apabila ada tokoh nanti yang mungkin bisa kita ajak ngobrol, bincang, kami mohon nanti direkomendasikan kepada kami siap. Jadi tidak hanya Kopi Morning, mungkin kami malam bisa lagi buat acara apa begitu dalam rangka diskusi ini, kami panitia siap saja. Mantap. Iya, jadi saya ketua panitia atas nama kami panitia semua memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan Kopi Morning pagi ini, bincang-bincang ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bang Untung, Bang Yuno, selaku perwakilan jurnalis media online yang ada di Kabupaten Malinau, dan peran sertanya sudah sangat luar biasa, kami tahu itu. Maka untuk perdananya kami memang mengundang awak media online ini, karena ini sesuatu yang sangat luar biasa, tidak tercetak tapi berada di mana-mana meskipun tidak kemana-mana. Ya, terima kasih sekali Bang Untung, Bang Yuno atas kehadirannya. Baik, masyarakat Desa Malinau Kota yang berkesempatan menonton acara pada pagi hari menjelang siang hari ini, kami sangat berharap sekali saran, masukan, bahkan kritikan konstruktif demi perbaikan program kegiatan yang telah kami buat ini, dan tentunya demi suksesnya, demi lancarnya pelaksanaan pemilihan ketua RT serentak di Desa Malinau Kota ke depan, sehingga proses yang berkualitas akan menghasilkan ketua RT yang berkualitas dan profesional. Salam hangat selalu, tetap semangat kita warga Desa Malinau Kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.